Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agis Koni Hakim, bernomor NIM 200810203093. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah metodologi pengajaran bahasa Arab yang berjudul Metode Gramatikal Tarjamah dalam pembelajaran bahasa Arab. Di sini saya akan mengupas latar belakang munculnya metode gramatikal. Lahirnya metode qawaid dan tarjamah dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan dalam mempelajari dan mengajarkan bahasa asing. Metode ini digunakan untuk mengajarkan bahasa yang memiliki peradaban masa lampau. Selain itu, metode ini juga bermuara pada zaman kebangkitan di Eropa terdahulu. Pada masa kebangkitan tersebut, bahasa Yunani dan Latin digunakan untuk mentransfer warisan kemanusiaan dunia barat yang ditulis dalam berbagai bahasa. Metode gramatikal tarjamah sering dijuluki dengan metode tradisional. Sepintas julukan ini mengandung kesan metode kolot atau dalam artian metode lama. Boleh jadi demikian sebab metode ini memang sudah tua. Metode kaidah terjemah sudah melekat kuat di masyarakat Eropa selama berabad-abad dalam mengajarkan bahasa-bahasa asing. Sejak itu banyak sekolah atau universitas mengharuskan pelajar atau mahasiswanya untuk belajar atau mempelajari bahasa-bahasa asing tersebut. Karena bahasa tersebut memiliki nilai-nilai pendidikan tinggi dalam mempelajari naskah-naskah klasik, kitab-kitab yang terdahulu, dan sebagainya. Selain itu, karena adanya disiplin batin yang dilatih analogis kaidah dalam bahasa tarjamah, maka dikatakan bahwa metode ini sudah memberikan andil terbesar secara turun-temurun dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Eropa terdahulu, terkhususnya juga untuk bangsa Indonesia Raya. Landasan metode teori gramatikal tarjamah. Belajar bahasa dengan demikian dapat melihat tidak kesamaan itu, dan untuk itu melihat titik pokok pikiran yang terkandung oleh tulisan bahasa asing yang dipelajari. Perlu diadakan kegiatan transformasi dalam artian penerjemahan kosakata kalimat dalam bahasa pelajar sehari-hari, khususnya pembelajaran bahasa Arab, dan menghafalkan kosakata sebagai dasar transformasi ke dalam bahasa yang digunakan sehari-hari, supaya kita dapat memahami metode pembelajaran bahasa Arab tersebut. Karakteristik metode gramatikal tarjamah tersebut. Yang pertama, tujuannya mempelajari bahasa asing adalah agar mampu memahami karya sastra dalam bahasa tersebut atau kitab beragama, khususnya dalam agama Islam. Yang kedua, materi pembelajaran tersebut diantaranya nahwu, shorof, balaghah, dan lain sebagainya. Ketiga, tata bahasa disajikan secara deduktif, yakni mulai dengan penyajian kaidah-kaidah yang diikuti dengan contoh-contoh dan dijelaskan secara rinci, panjang, dan lebar. Jadi dalam artian metode tata bahasa deduktif itu lebih rinci dan lebih untuk mudah dipahami. Kemudian yang keempat, kosakata disajikan dalam bentuk kamus. Kalau di Indonesia kita bisa merekomendasikan kamus Al-Munawir.
Yang kelima, teks bacaan berupa karya sastra, klasik atau kitab keagamaan lama, seperti kitab-kitab orang yang terdahulu, Imam Hambali, Syafi'i, Hanafi, atau kitab Taurat, Injil, dan lain sebagainya. Kemudian basis pembelajaran adalah menghafalkan kaidah tata bahasa dan kosakata. Kemudian penerjemahannya hafal dari bahasa target ke bahasa pelajar dan sebaiknya. Jadi kita memahami satu bahasa sampai bahasa-bahasa berikutnya. Yang ketujuh, bahasa ibu. Bahasa ibu merupakan bahasa yang pertama yang sebagai bahasa pengantar kita dalam kegiatan belajar bahasa tersebut. Yang kedelapan, peran guru. Peran guru merupakan sebagai penyaji materi supaya kita dapat memahami apa yang kita butuhkan. Yang kesembilan yaitu gramatikal. Gramatika yang diajarkan adalah gramatikal formal. Yang 11 dan yang terakhir ini, pemahaman akan kaidah-kaidah dan bahan bacaan pun diuji melalui terjemahan. Para siswa dikatakan telah dapat mempelajari bahasa tersebut jika mereka dapat menerjemahkan paragraf atau bagian-bagian proses dengan baik. Dalam artian, sebagai kita mahasiswa pendidikan bahasa Arab, untuk memahami akan kaidah-kaidah atau bacaan tersebut, kita harus lebih merinci lagi. Jangan asal kata kita hanya membaca terjemahan-terjemahan saja, tetapi kita juga memahami metode-metode cara pembelajaran tersebut, seperti harus menguasai ilmu nahwu dan sorof dan sebagainya. Kemudian tujuan metode gramatikal tarjamah. Tujuan ini adalah agar peserta didik pandai dalam menghafal dan memahami bahasa. Dalam konteks ASEAN lebih memudahkan lagi untuk mempelajari metode-metode tersebut. Karena kalau kita sudah mengetahui kosakata dan menghafalnya, akan lebih mudah untuk menerjemahkannya. Kemudian implementasi metode gramatikal tarjamah, yaitu diantaranya perencanaan menyusun RPP. Sebagai pengajar kita juga harus mempunyai RPP. Terus kemudian pelaksanaan pembelajaran yang terbagi kepada 3 tahap. Yang terakhir, evaluasi rancangan pembelajaran untuk bagi pengajarnya. Jadi sistemnya seperti apa, cara mengajarnya, kemudian pelaksanaan pembelajarannya seperti apa, dan yang terakhir itu ada evaluasinya. Dalam evaluasi tersebut, peran guru itu berperan sebagai menyampaikan materi, kemudian berperan sebagai fasilitator bagi siswa, sedangkan peran siswa berperan sebagai objek pengajaran yang akan memahami materi-materi yang diajarkan. Terus bahan ajarnya sebagai materi yang disampaikan kepada siswa untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kita materinya disiapkan dulu supaya si siswa itu lebih mudah dalam pembelajaran tersebut. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, guru menanyakan kabar untuk mengulas materi apa yang tersebut. Kemudian jangan lupa berdoa dulu, habis itu baru menanyakan kabar kepada siswa tersebut. Kemudian guru menyampaikan isi pembelajaran tersebut untuk memberikan materi-materi yang selanjutnya kita sampaikan. Yang ketiga yaitu penutup. Guru memberikan PR atau berupa materi yang akan dibahas pertemuan selanjutnya. Terus untuk evaluasi penilaian pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan metode gramatikal tarjamah sebagai tolak ukur keberhasilan untuk pembelajar supaya dapat meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan yang terakhir, menyelesaikan beberapa kendala seperti memberikan pelatihan terhadap peserta didik
yang belum memiliki bekal. Jadi kita di antara tersebut, apabila ada murid yang belum bisa memahami, kita bisa memotivasinya dan memberi pelatihan khusus untuk murid tersebut. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma hdina thoriqal mustaqim, Allahumma fiq ila aqmatoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.